Dipersatukan di dalam Kristus bukan hanya orang Yahudi, tetapi orang non-Yahudi atau yang bukan Yahudi, apapun bangsanya, apapun latar belakangnya, ketika mereka memiliki iman kepada Kristus Tuhan, maka mereka dipersatukan di dalam kebersamaan dengan Kristus. Hari ini kita belajar tentang sebuah makna keberagaman, bahwa keberagaman itu adalah sesuatu yang unik. Keberagaman itu memiliki nilai-nilai yang kaya. Keberagaman di dalam sebuah komunitas, dalam sebuah perkumpulan, dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah keluarga adalah sesuatu yang merupakan rahasia Allah, di mana yang berbeda-beda itu, di mana yang berlainan itu bisa duduk dan menjadi satu di dalam kesatuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita bicara soal gereja Tuhan, konsep gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk masuk di dalam persekutuan dalam karya keselamatan Kristus. Nah, siapa yang dipanggil terbuka, siapa yang mau mengimani Tuhan sebagai Allah dan kekuatan di dalam hidupnya, maka mereka akan terhisap menjadi bagian di dalam persekutuan dengan Allah. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah usaha, dimanapun kita ada, kita harus selalu menyatakan Injil Allah. Apa Injil Allah? Kabar sukacita tentang Allah di dalam iman kita. Itu harus tercermin, harus dinyatakan, harus diwujudkan di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Nah, apa yang kita kerjakan merupakan bagian dari apa yang kita pahami dalam kehidupan beriman kita kepada Allah. Sehingga orang yang tidak melakukan pemberitaan Injil dipastikan pemahamannya tentang Allah dan spiritualitasnya kepada Allah dalam hubungan dan relasi dengan Allah sangat tipis. Tapi orang yang mampu mengaplikasikan, mengimplementasikan, mengejawantahkan apa yang dipahami dalam spiritualitas, dalam relasinya dengan Allah, maka itu dinyatakan di dalam setiap aspek kehidupannya. Maka orang-orang seperti inilah yang dikatakan Paulus, karena berita Injil, maka mereka semua menjadi ahli waris, menjadi bagian dari tubuh Kristus, dan mereka adalah peserta dari janji keselamatan Allah. Maka kerjakanlah keselamatan Allah itu, dan berhentilah berbicara soal primordialisme, berhentilah bicara soal kesukuan. Mari kita mulai membuka cakrawala wacana berpikir kita untuk melihat bahwa semua orang oleh Allah dipercayakan kepada kita untuk menyampaikan berita tentang kebenaran Allah bagi mereka. Sehingga sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan di dalam Kristus Tuhan, maka yang harus kita tampakkan dalam kehidupan ini adalah sebuah khotbah yang hidup. Khotbah yang menyenangkan hati Allah dan hati sesama di tengah-tengah kebersamaan. Bahwa Indonesia tidak akan menjadi seperti ini, tidak akan menjadi besar jika ia tidak dibangun di dalam keragaman. Jika ia dibangun di dalam sebuah warna yang sama, maka Indonesia tidak menjadi Indonesia. Nah, di dalam konteks kita ada di dalam keragaman itulah, maka gereja terpanggil untuk selalu menghadirkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran di tengah-tengah kebersamaan kita dengan orang lain. Karena bangsa ini tidak dibangun oleh satu golongan, oleh satu kelompok, oleh satu suku, oleh satu agama. Bangsa ini dibangun dari berbagai aliran kepercayaan, agama, suku, etnik, latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi di dalam keberbedaan itu, di dalam keragaman itulah kita melihat bagaimana Tuhan berperan untuk memerdekakan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu. Nah, sebagai bangsa yang besar, mari hargai keperbedaan. Sebagai gereja Tuhan, mari hargai keperbedaan. Kita dipanggil
untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, untuk menyampaikan berita Injil itu bagi semua orang. Dan yang paling penting, mari mulai itu di dalam keluarga kita. Ketika keluarga itu dibangun di dalam sebuah konsep yang matang, konsep yang benar, konsep yang tepat, untuk saling menghargai, untuk saling mengerti, untuk saling menopang di dalam keperbedaan setiap anggota keluarga, maka kita memiliki sebuah nilai yang kuat untuk juga dibawa keluar dari rumah tangga kita, dari keluarga kita, lalu itu disampaikan kepada orang lain di luar keluarga kita.